sudah siang tapi senyumnya masih manis-manis dan masih cakep-cakep. Berarti masih semangat untuk mengikuti kegiatan. Oke, baik. Tidak seperti biasanya, kalau biasanya saya langsung mengawali pelajaran. Hari ini kita akan coba bersama-sama membuat sebuah keyakinan kelas, di mana saya yakin dengan Bapak Ibu guru yang lain kalian sudah melakukan ini. Nah, kita akan coba membuat sebuah keyakinan kelas baru. Ya. Kemarin kalian mau menggunakan yang lama juga boleh, tapi intinya kita akan coba mengulang kembali. Jadi kita akan mengikuti dari alur yang seharusnya. Jadi apa itu keyakinan kelas? Bagaimana cara menyusunnya? Kita akan coba kupas hari ini. Sekalian langsung kita praktekkan. Nah, mungkin ada yang sudah tahu bedanya peraturan sama keyakinan kelas itu apa? Peraturan kelas sama keyakinan kelas. Ada yang tahu? Coba. Nah, peraturan biasanya bersifat harus ya, apa mas? Harus ya. Dan biasanya sudah dibuat toh? Sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Ini loh peraturannya seperti ini. Kalau nanti melanggar, berarti ada sanksinya, ada konsekuensinya. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti siapa yang membuat? Yang membuat sih satu kelas ya. Berdasarkan kesepakatan kelas mau seperti apa, kemudian nanti akan disusun. Ya, itulah bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi intinya, kalau peraturan kelas itu bersifat mengikat dan sudah disusun oleh pihak lain, contoh Bapak Ibu guru atau mungkin pengurus OSIS. Ini peraturannya kalian tepati. Kalau tidak, maka ada sanksi. Berbeda kalau keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas nanti adalah kalian yang menyusun, kalian menghendaki situasi kelas ini mau seperti apa. Maka itu tugas kalian nanti untuk menyusunnya. Nah, setelah jadi keyakinan kelas, maka itu menjadi rambu-rambu kelas ini untuk disepakati. Sampai sini paham dulu ya? Baik, selanjutnya nanti saya minta masing-masing dari kalian, kita akan melakukan tiga atau 4 tahapan. Yang tahapan pertama adalah membuat peraturan dulu. Kira-kira kalian menghendaki peraturan seperti apa? Setelah peraturan jadi, nanti kita breakdown, kita turunkan menjadi keyakinan kelas atau menjadi kalimat yang positif. Jadi rata-rata kalian membuat sebuah aturan kan pasti diawali dengan tidak boleh, jangan. Nah, nanti kita akan buat menjadi kalimat yang positif, sehingga kalimat jangan dan tidak kita ganti menjadi sesuatu yang positif. Ya, mencoba. Masuk. Oh tidak? Boleh. Kita lanjut ya. Oke. Jadi yang baru datang mungkin bingung. Nanti kita akan membuat kesepakatan kelas seperti biasanya, tapi dengan langkah-langkah yang lebih urut ya, lebih terurut. Silakan kertas itu dituliskan aturan apa yang ingin kalian kendaki. Misalnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat misalnya. Ya, sambil saya lanjut. Oke. Sekarang di depan kalian sudah ada sticky note. Maka silakan mulai menuliskan peraturan apa yang kalian inginkan dari kelas ini. Ingat, di sini masih menggunakan kalimat yang negatif. Boleh, nggak apa-apa. Setelah itu nanti baru kita breakdown menjadi yang lebih positif. Silakan dituliskan dulu semua. Sudah semua menulis di sini kan? Oke, silakan semuanya ditempel. Ya. Oke, baik, semuanya sudah tertempel ke depan. Sudah.
Oke, di sini terkait dengan kalimat negatif ya. Baik, kita akan coba amati sama-sama. Di sini sudah tertempel kalimat-kalimat negatif terkait dengan kesepakatan, peraturan kelas. Kita coba di sini ada tidak boleh makan saat jam pelajaran. Oke, tidak boleh makan ini sama, dilarang memakai apa ini? Make up saat pembelajaran, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh ramai saat jam pelajaran. Baik, nanti kalimat-kalimat ini akan kita susun, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Halo? Kalimat apa? Positif. Kita akan susun atau kita akan buat di bagian ini. Oke. Baik. Kira-kira mulai dari mana nih? Misalnya tidak boleh berbicara sendiri. Kalimat positif apa yang akan kita buat? Tidak boleh berbicara ini. Tidak boleh bicara sendiri saat guru sedang menjelaskan atau menerangkan. Menghormati. Oke, menghormati. Menghormati orang lain. Ya, kita dapat satu. Kemudian tidak boleh makan. Tidak boleh memakai make up. Lalu tidak boleh makan atau tidur. Kira-kira apa ini? Ada? Kalimat positifnya? Oke, mematuhi. Padahal aturan sedang kita buat ini. Mematuhi apa ini? Atau kalimat lain? Tidak boleh ke toilet lebih dari 2 orang. Apalagi nih, tidak boleh. Atau ada yang punya usul lain, silakan. Menghormati orang lain. Sopan santun. Ada ini. Sopan santun, oke. Sopan. Breakdown dari kalimat di sini. Di antaranya, tolong dibacakan kembali satu. Dibacakan dulu, ya. Menghormati orang lain. Kemudian yang kedua siapa? Membacakan. Sopan santun. Yang lengkap dibacakan. Oh, menghalangi. Ya, kemudian siapa lagi? Disiplin selama pembelajaran. Disiplin selama pembelajaran. Kemudian satu lagi siapa? Oke. Tanggung jawab saat mengerjakan tugas. Tanggung jawab saat melaksanakan tugas. Baik. Di sini ada 4 kalimat positif yang akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan ini kita akan coba breakdown lagi. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan yang tertanam di dalam kalimat positif ini. Maka tadi sudah disebutkan nilai yang pertama adalah menghormati. Yang kedua, sopan santun. Nanti kita tuliskan santun. Saya. Kemudian ada lagi disiplin. Disiplin. Terus tanggung jawab. Ya. Karena kebetulan di sini kita mengambil 4 poin. Karena keyakinan kelas tidak terpusat terlalu banyak. Yang penting ada 4-4-nya ini bisa kalian laksanakan dengan baik. Ya. Jadi inilah nilai kebajikan yang tadi sudah berhasil kalian susun. Nah, dari nilai kebajikan ini, maka untuk lebih memantapkan lagi, kita akan masukkan ke dalam sebuah tabel T. Ini namanya tabel T. Tabel T itu yang pertama adalah tampak seperti. Kemudian di sana adalah tidak tampak seperti. Apa maksudnya? Tabel T sebenarnya adalah digunakan untuk mengontrol pelaksanaan dari keyakinan kelas ini. Jadi apalah sebuah arti menyusun keyakinan kelas, tapi ternyata tidak ada kontrol yang diterapkan. Sehingga nanti kalian tidak ada yang mengevaluasi apakah keyakinan kelas ini sudah berjalan atau belum. Maka inilah fungsi dari tabel T. Nah, di sini tampak seperti kalau kita terjemahkan dari sini menghormati orang lain, ya kita tulis sama aja di sini menghormati orang lain. Ya, jadi ini menghormati atau hormat kepada orang lain. Nah, tidak tampak seperti itu adalah kebalikannya. Santun. Bersama dengan ini juga ya, acuh ya. Oke, kita coba yang disiplin. Disiplin.
Kira-kira tidak tampak seperti ini apa nih? Disiplin. Berbuat sekehendak sendiri. Ini sebenarnya alur dari membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau kemarin biasanya kalian langsung menyusun apa nih? Yang keyakinan pertama, kedua, ketiga. Karena alur yang sebenarnya adalah kita mulai dari kalimat negatif dulu. Kemudian setelah itu kita breakdown menjadi kalimat yang positif, di mana nanti kalian inilah bentuk dari keyakinan kelas yang sudah kalian susun. Nah, keyakinan kelas ini itu memiliki nilai-nilai. Sebenarnya kalau kita arahkan juga ke profil pelajar Pancasila ada juga hubungannya. Tapi di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Kebetulan sini ada empat keyakinan kelas dibuat menjadi 4 nilai kebajikan. Pak, kalau misalnya di sini ada lagi yang lain, tapi ternyata intinya hampir sama dengan atasnya atau tanggung jawab, berarti ya tetap di sini ada 4 saja. Begitu ya? Halo? Untuk yang kalimat positif disepakati? Sepakat ya? Kira-kira bisa melaksanakan ini? Yakin? Baik, usaha apa yang akan kalian lakukan untuk melaksanakan kalimat positif ini? Mendengarkan saat ada orang lain sedang berbicara, itu sudah bagus. Kemudian yang lain terkait dengan ini, sopan santun atau mungkin disiplin, hadir tepat waktu. Ada izin tadi juga, izin ke WC tidak boleh sampai lebih dari 2 orang. Tadi ada ya, di sana ada. Oke. Jadi intinya itu kesepakatan yang nanti akan kita buat dan kita sepakati bersama-sama. Dan kalian tadi sudah berjanji bahwa ini menjadi kesepakatan kita bersama. Sekali lagi, yakin bisa melaksanakan? Bisa. Ya, insya Allah bisa ya. Baik, kita beli close dulu semuanya. Sudah membuat kesepakatan. Nah ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas mengajarkan saya untuk bertanggung jawab pada perbuatan saya. Saya lebih bersemangat belajar dan berusaha menjaga tingkah laku saya selama pembelajaran berlangsung. Saya senang sebab keyakinan kelas tidak lagi berisi hukuman fisik sehingga saya nyaman dalam belajar.